Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Novitasari dari kelas 2E Administrasi Bisnis dengan nomor PP 1901061062. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dasar perbankan, yaitu pelaporan bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan komitmen. Laporan komitmen yaitu suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak bisa dibatalkan atau irrevocable secara sepihak oleh bank, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Komitmen ini juga disajikan dalam laporan komitmen dan kontingensi tanpa pos lawan. Tagihan komitmen ada beberapa, yaitu yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dari pihak lain yang belum ditarik posisi pembelian oleh valuta asing tersebut. Baik, selanjutnya laporan kontingensi. Laporan kontingensi yaitu suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperoleh laba atau rugi oleh suatu perusahaan atau bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Pengungkapan akan peristiwa kontingensi harus dalam bentuk laporan keuangan. Kontingensi ini juga dikenal sebagai peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat, yaitu merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi ini yang dimiliki oleh suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. Dari laporan kontingensi dan laporan komitmen tadi, di sini ada contoh dari kedua laporan tersebut. Selanjutnya, dari pertanyaan, Bank Indonesia sebagai banker of bank mewajibkan bank umum, konvensional, dan bank syariah untuk menyediakan laporan secara berkala. Apakah kegunaan dari laporan ini bagi BI? Dan melalui peraturan BI, setiap bank wajib menyediakan laporan tersebut. Dan apa saja laporannya? Baik, yang pertama dibahas yaitu kegunaan laporan berkala bagi Bank BI. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui kondisi bank secara khusus maupun untuk mengetahui perkembangan perbankan di Indonesia secara umum. Dari pertanyaan kedua yaitu, apa saja laporan yang harus disediakan? Yang pertama, laporan harian Bank Umum atau biasa disebut dengan LBHU adalah laporan Bank Indonesia yang digunakan untuk memantau pasar uang dan kondisi keuangan perbankan secara berkesinambungan. Selanjutnya, laporan berkala Bank Umum konvensional. Laporan berkala ini merupakan laporan data yang bersifat kualitatif. Laporan ini disusun dalam formulir yang telah disediakan sebanyak 12 jenis formulir dan dilakukan secara berkala dalam periode mingguan, triwulan, dan bulanan, tergantung bagaimana jenis laporan tersebut. Selanjutnya itu laporan lalu lintas devisa atau LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk atau residen dan bukan penduduk atau non-residen, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial dari luar negeri. Selanjutnya laporan kantor pusat umum atau LKPBU. Laporan ini merupakan laporan dari kantor pusat suatu bank yang disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Selanjutnya laporan berkala Bank Umum atau LBBU. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, bahwa laporan berkala Bank Umum untuk mendukung perolehan informasi yang akurat, lengkap, dan juga tepat waktu. Selanjutnya yaitu kegunaan dari laporan bank. Dari kegunaan laporan bank ini ada dua macam. Yang pertama yaitu alat untuk mengetahui bagaimana kinerja dari bank tersebut atau kondisinya. Yang kedua yaitu agar dapat menilai dan juga mengevaluasi bagaimana kinerja dan berpikir untuk selanjutnya apa tindakan dan keputusan yang akan diambil sepatutnya. Jenis laporan yang ada di bank. Jenis laporan yang ada di bank ini ada dua macam. Yang pertama intern dan yang kedua ekstern. Dari bagian intern ini ada beberapa hal. Yang pertama itu laporan ke pemegang saham, yang kedua laporan ke direksi, yang ketiga laporan kantor cabang ke kantor pusat, yang keempat laporan lain seperti laporan keuangan, yang kelima laporan jumlah dana atau laporan kredit.
Yang kedua yaitu ekstern. Ekstern ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama laporan ke Bank Indonesia, yang kedua laporan keuangan untuk pihak ketiga atau masyarakat, yang ketiga yaitu laporan ke instansi lain seperti kantor, pajak, Bapepam atau asuransi. Selanjutnya yaitu yang pertama laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank ini adalah laporan keuangan yang mencerminkan keadaan posisi keuangan dari suatu bank pada saat tertentu atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Laporan ini dapat memuat keadaan, kekayaan, kewajiban, dan modal bank yang tercermin dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil usaha dan biaya yang digunakan sebagaimana yang tercermin dalam laporan laba rugi. Yang kedua itu laporan kantor cabang ke kantor pusat. Dari laporan kantor cabang ke kantor pusat ini memiliki hubungan kantor pusat dan kantor cabang, yaitu hubungan antara kantor pusat atau kantor utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat tersebut di daerah-daerah lain. Selanjutnya laporan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mewajibkan seluruh bank umum konvensional maupun non-konvensional atau syariah untuk menyediakan laporan berkala. Laporan-laporan ini digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui kondisi bank secara khusus maupun untuk mengetahui perkembangan perbankan Indonesia secara umum. Untuk itu, melalui beberapa peraturan Bank Indonesia atau PBI, Bank Indonesia mewajibkan bank lain untuk menyediakan laporan-laporannya.